Aku adalah seorang sopir travel yang sudah bertahun-tahun mengantarkan penumpang ke berbagai kota. Malam itu, aku mendapat orderan untuk mengantar seorang wanita muda dari Jakarta ke sebuah desa di pelosok Jawa Tengah. Wanita itu bernama Sari. Ia tampak pendiam, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Saat mobil melaju melewati hutan kecil, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti. Aku melirik Sari lewat kaca spion. Dia hanya menatap keluar jendela, sesekali bibirnya bergerak seolah menggumam sesuatu. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Tanyaku pelan. Sari tidak menjawab, hanya menggeleng perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh ketika GPS menunjukkan jalur yang makin jauh ke dalam hutan. Padahal seingatku, desa tujuan harusnya berada di jalan utama. Aku pun bertanya, "Mbak, ini benar jalannya?" Sari menoleh tersenyum samar lalu berkata, "Iya Pak, terus saja." Aku melanjutkan perjalanan tetapi suasana semakin mencekam. Tiba-tiba aroma anyir menyengat hidungku. Aku menyalakan lampu jauh, dan seketika tubuhku merinding. Di depan, terlihat sebuah gapura tua dengan ukiran kuno, seperti gerbang ke pemakaman. "Pak, berhenti di sini," kata Sari pelan. Aku mengerutkan kening, tapi tetap menepikan mobil. Sari membuka pintu, melangkah keluar, lalu berhenti sejenak. Ia menatapku dengan tatapan sayu. "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Aku hanya bisa mengangguk, meski ada perasaan tidak nyaman. Begitu Sari melangkah melewati gerbang tua itu, tubuhnya perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang. Jantungku hampir berhenti. Aku menoleh ke kursi belakang, dan yang tersisa hanyalah sehelai kain putih dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku menancap gas sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu dengan ketakutan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Sejak malam itu aku bersumpah tidak akan pernah menerima penumpang yang meminta diantar ke tempat yang tidak ada di peta. Aku melaju sekencang mungkin, meninggalkan gapura tua itu di belakang. Dadaku masih berdebar kencang. Aku melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Tanpa pikir panjang, aku menepikan mobil dan turun untuk menenangkan diri. Seorang pria tua dengan sarung lusuh duduk di depan warung, merokok sambil menatapku dengan pandangan penuh selidik. "Kau kenapa, Nak? Wajahmu pucat begitu," tanyanya. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan kejadian yang baru saja kualami. Wajah pria tua itu mendadak berubah tegang. Ia mematikan rokoknya dan menatapku serius. "Kau bilang nama gadis itu Sari?" tanyanya. Aku mengangguk. Pria itu terdiam sejenak lalu menarik napas dalam. "Sari sudah meninggal 5 tahun lalu, Nak. Dia tewas dalam kecelakaan saat hendak pulang ke desa ini. Tubuhnya ditemukan di jurang dekat gapura tua itu. Tapi anehnya jasadnya tidak pernah ditemukan utuh. Darahku seketika terasa membeku. Kau orang keempat yang mengantar dia pulang," lanjut pria itu. "Sebelumnya, 3 sopir yang mengalami kejadian serupa semua hilang tanpa jejak." Aku tercekat. "Maksud Bapak?" Pria itu menatapku dalam-dalam. "Mungkin Sari memilihmu karena kau berbeda. Mungkin dia hanya ingin memastikan kau tidak bernasib sama seperti yang lain." Tubuhku terasa semakin dingin. Aku buru-buru berpamitan dan masuk ke mobil. Tapi sebelum aku menyalakan mesin, aku melihat sesuatu di kaca spion. Di kursi belakang, Sari sedang duduk menatapku dengan senyum tipis. Lalu ia berbisik, "Aku belum benar-benar pulang." Jantungku seakan berhenti. Sari masih di sana, duduk di kursi belakang dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang membuat bulu kuduku berdiri. Napasku tercekat, suaranya terdengar lirih, hampir seperti desiran angin. Aku ingin berteriak, ingin keluar dari mobil, tapi seolah ada sesuatu yang menahanku. Tiba-tiba, udara dalam mobil menjadi semakin dingin, dan aroma tanah basah semakin menusuk hidung. Lampu-lampu di sekitar warung mulai meredup, dan suara jangkrik yang tadi riuh mendadak menghilang. Perlahan, Sari mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. "Antar aku sekali lagi." Aku menggeleng cepat. "Tidak, aku sudah mengantarmu." Suaraku bergetar. Wajah Sari tetap datar, tapi matanya mulai menghitam, kosong seperti lubang tak berdasar. "Aku belum benar-benar sampai. Tolong." Aku merasakan tubuhku mulai kehilangan kendali. Tanganku bergerak sendiri menyalakan mesin mobil. Kaki kananku menginjak gas perlahan, sementara kepalaku menoleh ke belakang tanpa kuinginkan. Sari kini semakin dekat. Wajahnya hanya beberapa senti dariku dan aku bisa melihat sesuatu di matanya.
bayangan kabur dari sebuah kecelakaan, darah, tubuh hancur, dan suara jeritan yang mengerikan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk kaca mobil dari luar. Pak, kenapa diam di dalam mobil? Aku tersentak, kepalaku langsung menoleh ke arah suara itu. Seorang pria muda berdiri di samping mobilku tampak bingung. Aku menoleh kembali ke kursi belakang, kosong. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisku. Apa yang barusan terjadi? Pria muda itu membantu membukakan pintu, dan aku keluar dengan tubuh gemetar. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tanyanya khawatir. Aku menelan ludah. Tadi, ada seseorang di dalam mobil, seorang wanita. Pria itu terdiam lalu bertukar pandang dengan pemilik warung yang kini berdiri di dekat kami. Wajah mereka terlihat tegang. Sebaiknya Bapak bermalam di sini dulu, kata pria muda itu pelan. Jangan melanjutkan perjalanan malam ini. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk menyangkal. Namun saat aku berjalan ke arah warung, aku merasa ada yang memperhatikanku. Aku menoleh ke jalan, ke arah gapura tua yang jauh di ujung sana. Di bawah remang cahaya bulan, aku melihat sosok Sari berdiri di pinggir jalan. Ia tersenyum. Dan aku tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir.